Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 mengenai perkembangan teknologi produksi sandal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pokok-pokok informasi dari teks bacaan. Yang kedua, menari tari kreasi menenun. Dan yang ketiga, menghitung banyak simetri lipat. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Ayo membaca. Bacalah teks berikut seperti pembaca berita. Judulnya Kain Adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Nah, lihatlah, kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, sekarang ayo mencoba. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Misalnya, yang pertama sampai yang nomor 5. Nama kain yang pertama kain songket. Yang kedua kain sasirangan. Yang ketiga kain batik dan lurik. Yang keempat kain tenun. Kain songket berasal untuk suku Melayu. Kain sasirangan untuk suku Banjar di Kalimantan. Kain batik dan lurik daerah asalnya yaitu Jawa. Kain tenun daerah asalnya yaitu Nusa Tenggara. Untuk yang terakhir, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Misalnya pokok-pokok informasi. Pada paragraf pertama, kita dapat menemukan Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Pada paragraf kedua, kita dapat menemukan salah satu kekayaan Indonesia adalah kain adatnya.
paragraf ketiga, kita dapat menemukan kain adat Indonesia sangat istimewa. Untuk paragraf keempat dan paragraf kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai dengan keinginanmu. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari yang lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Nah, perhatikanlah. Lihatlah gaya Lani, Siti, dan Dayu. Mereka menari dengan penuh riang dan gembira. Sekarang, ayo mengamati. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, motif hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut. Lihatlah, sangat cantik sekali, bukan? Motif apa saja yang kamu temukan? Coba sebutkan. Gambarlah salah satu motif yang ada di atas di selembar kertas. Lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-temanmu. Nah, amatilah gambar berikut ini. Lihat, gambar pertama. Iya, benar sekali. Ia dapat dilipat dan saling menutup. Artinya, ia memiliki simetri lipat. Nah, untuk gambar yang kedua, apabila dilipat, dia tidak memiliki simetri lipat karena tidak saling menutup. Nah, tahukah kamu bangun datar yang memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar? Lipatan saling menutup dengan tepat, serta memiliki sumbu simetri. Sekarang, coba gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Nah, misalnya untuk bangun datar yang pertama, ada persegi, yang kedua ada segitiga sama kaki. Banyak simetri lipatnya? Iya, persegi ada 4, segitiga sama kaki ada 1. Untuk 3 bangun datar yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tentukan berapa banyak simetri lipatnya. Untuk kegiatan bersama orang tua menceritakan tarian daerah dan pengalamannya saat menari. Terus belajar ya dan tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.